uang sebanyak-banyaknya untuk daftar naik haji. Ya. Atau orang yang cerdas, dia itu akan membaca dan belajar dengan sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang banyak. Jadi orang yang cerdas selalu menggunakan akalnya untuk mendapatkan ilmu. Orang yang punya fisik yang kuat, dia itu akan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Nah, saya termasuk orang yang nggak cerdas, sehingga saya kalah dengan orang cerdas tersebut. Tetapi katanya iklan, orang cerdas itu kalah dengan orang bejo. Ya. Kita sering mendengar, ya, orang bejo itu nggak tahu bahasa Indonesia itu. Itu iklannya, orang bejo itu kadang mengalahkan orang cerdas. Nah, bagaimana logikanya? Orang cerdas itu selalu mengandalkan otaknya untuk meraih cita-citanya. Orang kaya akan berusaha keras untuk mendapatkan cita-citanya dengan hartanya. Tetapi orang yang tidak cerdas dan tidak kaya, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhannya di atas segala-galanya karena dia itu merasa tidak mampu otaknya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh banyak orang, termasuk para santri yang otaknya pas-pasan, ya seperti itu. Ketika semuanya belajar sungguh-sungguh, dia itu wiritan. Ya, ketika dia itu hafalan, nggak bisa, dia itu kadang itu mengandalkan, sudah saya pasrah terhadap guru saya, yang penting disuruh apa saja mau. Kalau disuruh hafalan nggak mau, karena apa? Nggak bisa. Nah, tapi dia itu tidak berputus asa. Nah, ternyata orang-orang seperti ini kadang itu justru oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan keistimewaan. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi sehingga orang bejo, orang bejo itu, orang yang bejo itu sering mengalahkan orang-orang pintar. Nilainya pas-pasan, duitnya pas-pasan, tapi dia itu bisa menyalip orang-orang yang menggunakan kecerdasannya. Nah, yang lebih pintar lagi orang yang punya otak cerdas, tetapi dia itu menyandarkan kepada Tuhannya. Nah, ini baru keren. Namun demikian, rata-rata orang yang sangat cerdas itu selalu kagum dengan kecerdasannya sehingga lupa dengan yang memberi kecerdasan. Nah, inilah yang membuat orang-orang cerdas itu kadang itu kalah langkah. Orang kaya dia itu berpikir semua apa yang diinginkan bisa dibayar dengan duitnya. Tapi lupa bahwa dia itu bisa memiliki duit, bahwa duit itu datang karena ada yang menguasai duit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu al-Ghani. Allah itu Maha Kaya, Al-Mughni. Sedangkan manusia selamanya dia itu adalah faqirun ilallah, orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira Bapak itu milih yang mana? Orang yang cerdas justru dia itu dikuasai akalnya sehingga lupa dengan Tuhannya, atau orang yang eh, sebaliknya tidak cerdas tapi akhirnya dia itu bersandar kepada Tuhannya. Milih yang mana? Milih mana Mas Adi? Yang kedua Ustaz. Ya, milih yang cerdas. Kedua. Milih yang cerdas tapi bersandar kepada Tuhan. Ya. Tapi rata-rata orang kaya itu kan selalu berpikir dengan kekayaannya dia itu bisa apa saja. Berapa berangkat haji, berapa saja saya bayar. Nah, itu kan. Berapa saja saya bayar, saya punya. Jangankan 1 M, 3 M pun saya bayar, saya punya. Karena apa? Dia yakin, pertama yakin bahwa uangnya itu bisa mengantarkan dirinya
untuk ke tanah suci. Nah, kalau kita, seperti saya, jangankan 2 M, 10 M punya apa? 10 ember. Ya, 10 ember air tadi punya. Tapi bentuknya bukan uang, tapi bentuknya doa dan zikir. Ya, maka biasanya kalau dia itu tanya gimana, saya nggak punya apa-apa untuk datang ke sana. Tapi saya yakin Tuhan saya itu akan mengantarkan saya kepada keinginan saya itu untuk pergi ke tanah suci. Nah, dia apa kayak yakin bahwa Allah, kalau tadi yakin bahwa hartanya mengantar, kalau ini yakin Allah itu maha kuasa. Maka Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa. Karena Allah itu berkuasa sehingga yaf'alu ma yasha, yaf'alu ya ma yasha, melakukan apa yang diinginkan Allah, bukan diinginkan hambanya. Nah, di sini inilah orang bejo itu rata-rata seperti itu ya. Menjadi presiden bukan karena kecerdasannya, bukan karena dukungannya banyak, tapi karena bejo. Menjadi bupati karena apa? Bejo. Menjadi pimpinan apa-apa karena bejo. Nah, karena bejo itu kadang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Contoh, eh, ini bejo ya, orang-orang bejo ini. Dia itu menjadi pegawai. Suatu saat menjadi pimpinan, bukan karena kecerdasannya. Ya, delalah kersane Gusti Allah. Pimpinannya itu kemudian sakit dan meninggal dunia, akhirnya ditunjuk. Ya sudah, kamu aja sekarang menggantikan. Kan dia tidak pernah terlintas. Istiqomah. Ya, istiqomah. Saya menemukan banyak orang yang istiqomah ya. Di dalam kepegawaian itu dia itu istiqomah terus menerus. Kadang dimarahi juga didengarkan. Lama-kelamaan yang suka marah ini kan stroke ya. Kemudian akhirnya dia naik. Nah, yang seperti ini kan tidak pernah terlintas. Oh, barokah dari keistiqomahan itu. Maka eh, pertama itu memang kalau kita melakukan sesuatu itu harus istiqomah ya, harus istiqomah. Nah, sekarang kita akan masuk pada doa ya, atau zikir. Nah, ini sudah mulai hangat. Zikir atau doa itu punya kekuatan yang saya sebut di dalam kitab Al-Hikam itu al-anwaru matayal qulub wal asrar. Al-anwaru, cahaya-cahaya itu, matayal qulub, kendaraan hati, wal asrar, untuk mengungkap rahasia-rahasia. Masih hafal loh. Al-anwaru matayal qulub wal asrar. Al-anwar, cahaya, matayal qulub itu kendaraan hati untuk mengungkap rahasia-rahasia. Nah, saya akan buat sebuah ilustrasi sederhana. Orang itu akan bisa berjalan menemukan langkahnya sampai pada tujuannya kalau dia itu punya cahaya. Pertanyaannya begini, bagaimana kita mendapatkan cahaya? Bagaimana cara kita mendapatkan dan memiliki cahaya tersebut sehingga kita bisa melangkah menuju tempat tujuan tersebut? Pertama itu orang itu harus punya guru, ya. Punya guru yang bisa sampai pada tujuan. Karena apa? Dia tidak punya cahaya, maka cahaya itu nebeng pada orang lain. Yang punya cahaya adalah gurunya. Jadi misalkan Mas Adit nggak bisa datang ke Mekah, ya nebeng ke travelnya. Walaupun nggak punya duit, bisa berangkat. Ya, bisa berangkat karena apa? Ya nebeng yang punya cahaya. Itu kalau buat ilustrasi sederhana. Nah, kadang para ulama itu dia itu modalnya apa? Ya tiap hari doa dan zikir. Nah, karena tiap hari doa dan zikir, maka doa atau zikir yang dibaca setiap saat dan setiap waktu secara istiqomah itu akhirnya menjadi wiridnya. Nah, ini mulai ya. Jadi zikir yang dibaca secara istiqomah terus-menerus akhirnya menjadi wirid. Nah, kalau sudah wirid dia itu istiqomah membacanya.
membaca pada waktunya, misalkan habis maghrib, atau habis isya, atau habis sholat malam, sholat subuh, dan itu terus menerus. Dalam kondisi apapun tetap istiqomah. Misalkan ada orang yang istiqomah sholat malam, dalam kondisi apapun, lelah, capek, dia tetap sholat malam. Tidak peduli di Indonesia, tidak perlu misalkan pergi kemana itu tetap sholat. Karena dia itu sudah menganggap bahwa itu sebagai wirid ya, sehingga dikerjakan secara istiqomah dimanapun berada. Nah, itu karena dia itu sudah istiqomah yang terus menerus ya, maka suatu saat akan melahirkan namanya warid. Nah, ya, ini di dalam urutan tuh gini, zikir yang dibaca secara istiqomah terus menerus. Kalau sudah istiqomah namanya itu wirid. Kalau sudah wirid dibaca terus menerus akan lahir namanya warid. Dalam kurung warid adalah miracle. Ya, miracle atau yang disebut sekarang itu adalah keajaiban. Hampir semua orang, ya, semua orang yang istiqomah di dalam menjalankan zikir, kemudian zikir itu dilakukan secara istiqomah, hanya menjadi wiritan setiap hari, setiap saat, akhirnya memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan atau miracle yang Allah berikan kepada dirinya itu tidak perlu kita meminta karena itu secara otomatis. Nggak usah kemudian, ya Allah aku minta yang ini saja, nggak usah. Nggak usah minta, ya Allah aku ingin, saya nggak mau miracle-nya seperti ini ya Allah. Nggak usah. Karena Allah tahu, ya Allah tahu bahwa zikir yang dibaca secara istiqomah kayak ini, itu hasilnya seperti ini. Dan Allah tahu. Dan itu pasti sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ulama itu memberikan penjelasan. Nah, maka ulama yang bisa menjelaskan. Kemarin saya ketemu dengan Said Usama Mithni Al-Hasani, ya, seorang ulama besar, kemudian memberikan ijazah kepada saya secara ditulis dalam buku doa saya, ya, ujizu, ya, saya berikan ijazah kepada Abdul Adim Irsyad, ya, kitab-kitab yang pernah saya baca dari guru saya namanya Said Muhammad Al-Maliki, juga zikir-zikir dan wirid-wirid saya untuk diamalkan, dan tolong disertakan saya dalam doanya setiap saat dan waktu dengan ikhlas. Terus saya terima, kemudian saya peluk orangnya, kemudian saya cium keningnya itu saya cium. Kalau orang Arab gitu. Nah, itu ada dua orang yang memberikan ijazah. Nah, saya juga akan mengijazahkan kepada Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu untuk diamalkan. Nah, itu yang disebut dengan ada yang menuntut, ya, karena kita sendiri itu nggak punya begitu banyak cahaya, maka cahaya kita, ya, itu nebeng kepada cahaya guru kita, ya. Nah, kembali pada wirid dan zikir. Wirid dan zikir yang kita kerjakan secara istiqomah akan melahirkan warid, dan warid itu apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebagaimana ulama menjelaskan, misalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang saya berikan ijazah kepada Bapak Ibu yaitu 450, itu ketika menghadapi berbagai kesulitan Allah berikan jalan keluar. Tapi membacanya setiap hari, jangan membaca setiap butuh. Jangan setiap butuh. Wah, saya ini butuh nih. Ya, saya butuh nih, saya baca ini. Kemudian Allah tahu, wah ini kalau saya hanya dijadikan objek saja ini. Masa ketika butuh dia minta, ketika nggak butuh lupa pada saya. Sama dengan diri kita, ketika kita punya teman kita itu selalu akrab dengan kita tatkala kita butuh. Tatkala dia butuh, pasti kita nggak mau.
Bahkan ketika butuh, ini deket nih, Mas Adi tiba-tiba mendekati saya, nggak ada apa-apa mendekati, pasti ada maunya nih. Nah, kalau satu kali itu mungkin nggak apa, kalau dua kali, tiga kali, semua, wah ini ternyata setiap butuh dengan saya, dia itu selalu dekat dengan saya. Sama dengan kita kepada Allah ketika kita itu dalam kesusahan, kesedihan, ya Allah, saya minta ini ya Allah. Nah kemarin-kemarin di mana? Kemarin-kemarin dekat yang lain. Nah jadi gitu ya. Pertama zikir ya atau wirid, kemudian tangga yang kedua yaitu menjadi zikir setiap hari atau menjadi wirid. Tangga ketiga namanya warid ya. Zikir, wirid dan warid. Nah, kalau sudah istiqomah itu akan melahirkan warid, yaitu waridat atau miracle. Nah, miracle itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Eh, contoh ya, solawat ya. Nah, orang sakit lama nggak sembuh-sembuh. Kemudian dibacakan solawat. Nah, solawatnya apa? Solawatnya itu tentang sholat syifa yang akan diberikan kesembuhan. Nah, akhirnya apa? Allah berikan kemudahan di dalam mendapatkan obat. Kemudian ada lagi solawat hifdzul Quran, susah membaca Al-Quran, susah menghafal Quran, ya karena otaknya terbatas, itu akhirnya istiqomah, akhirnya dimudahkan, ya dimudahkan membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi zikir dan wirid itu kalau kita ibaratkan seperti obat ya, obat itu tentu saja bermacam-macam. Misalkan sakit perut, obatnya sakit karena karena mah, itu berarti promak. Kemudian kalau sakit kepala apa panadol. Kemudian kalau sakit apa namanya pilek ultraflu. Kemudian kalau sakit mata ruhto. Kalau hidung tersumbat, nah itu semuanya ada obatnya. Sama. Misalkan ini eh, solawat agar dimudahkan haji, ya bacanya ini berapa kali, siapa yang memberi, bagaimana caranya gitu. Oh ini sholawat agar diberikan kemudahan belajar. Oh ini sholawatnya ini, baca ini kapan, bagaimana gitu. Kemudian ini zikir dibaca ketika menghadapi musuh-musuh. Gimana caranya? Nah, gitu. Tapi dibaca setiap hari istiqomah. Nah nanti Allah ketika kita butuhkan itu Allah akan memberi caranya. Nah kemarin ya kemarin eh, teman saya itu ya orang Jakarta. Itu yang pernah saya sampaikan dulu sekitar tahun 2013 ya, 2013 sampai 2014. Bilang ke saya begini, saya ingin ke Mekah. Loh, iya daftar, saya bilang gitu. Enggak, kayak kayak sampean sering ke Mekah, ya sebulan satu kali atau setahun, minimal setahun lah. Wah kalau menurut saya nggak punya duit, tapi gimana? Loh, saya baca wirid. Loh gimana caranya? Nah, kalau sampean mau ya saya kasih, tapi caranya istiqomah. Caranya istiqomah. Oh ya, pokoknya mau dan yakin istiqomah. Ternyata beliau sejak mengamalkan tahun 2013, tahun 2014 hingga sekarang, itu setiap tahun berangkat haji dan umrohnya itu sudah 37 kali. Nah, sekarang barusan ya, tadi itu WA. Ustaz saya di Vermont, sekarang sedang umroh di Vermont ya. Yang ngajari malah tidak di Vermont ya. Tapi sama-sama di Mekah nggak apa-apa. Nah, dan itu terus menerus, terus menerus. Karena dia itu punya keyakinan yang mantap, yakin dengan seyakin yakinnya bahwa zikir yang dibaca secara istiqomah menjadi wiridan setiap hari, Allah mudahkan dia untuk datang ke tempat ini. Adapun caranya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kadang ditelepon oleh Pangdam, kadang ditelepon oleh apa namanya majelis taklim,
kadang ditelepon, akhirnya terkenal. Nah, begitu terkenal akhirnya kemana-mana itu suruh ngantar. Nah, ini karena apa? Ya karena tadi itu zikir yang dibaca secara istiqomah, akhirnya Allah berikan cahaya dan Allah mudahkan untuk pergi menunaikan ibadah haji atau menunaikan umroh. Nah itu. Dan dia itu membacanya bukan karena dia itu mau berangkat. Nah, walaupun di sini saya tetap dibaca setiap hari. Ya, nah, itu satu. Yang kedua, eh, ya sama orangnya ini sama. Dia saya bilang saya ingin kaya. Tuh Allah itu kan maha kaya. Kalau kita baca ya Honi, nah, insya Allah akan menjadi orang kaya nanti. Oh gimana caranya? Ya sama. Karena kita ini bukan orang cerdas, karena kita bukan keturunan konglomerat atau pejabat tinggi, ya kita harus mengandalkan namanya wirid tadi itu. Wiridnya apa? Oh, ini wiridnya. Oke, dibaca berapa kali? Ya, pokoknya setiap hari. Berapa kali? Ya, pokoknya setiap hari. Sekuatnya, ya, saya bilang sekuatnya. Niat dan nekat. Kebetulan orang ini nggak begitu cerdas. Ya, nggak begitu cerdas. Terbukti, ya. Terbukti saat ini, ya, ya, saat ini, ya, dia itu eh, memiliki sekolahan, bikin sekolahan, bahkan dapat wakaf tanah sekian hektar. Setiap minggu harus mengeluarkan uang 70 juta untuk membayar tukang. Nah, pada awal-awalnya beliau itu mengamalkan telepon. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan 40 hari. 40 hari. Subhanallah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hadiah apa? Allah berikan saya mobil Terios putih. Keren dong. Nah, iya, alhamdulillah ini. Seminggu kemudian telepon lagi. Gak jadi. Loh, kok gak jadi? Diganti sama orangnya. Yang apa ngasih hadiah apa? Diganti baju sport putih. Wah, tambah keren ya. Yang tadinya itu Terios putih berubah menjadi baju sport yang putih. Ya, maka waktu itu saya ke Jakarta, kemudian dijemput dengan mobil Pajero Sport yang putih itu. Wah ini mobil wirid saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi orang yang tidak cerdas, orang yang tidak kaya, dia akan mengandalkan wiritan dan zikirnya untuk meraih cita-citanya, dan itu disebut dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak satu orang. Nah, kemarin ya waktu hajian ada orang depan saya di Mina itu baca wiritan. Wiritannya kok saya nggak pernah mendengar. Baca solawat dibaca sekian. Ternyata yang orang ini ya, yang orang ini itu terkenal. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan dermawan, bahkan memilih haji. Ya, memilih haji itu yang paling mahal, dan semua keluarganya itu 9 di bawah. 9. Kalau yang lain bayar 400 atau 500, dia itu berani 800. Ya, itu milih yang terdekat. Dan semua keluarganya di bawah. Ketemu, ngobrol. Pak, wiritannya apa tadi? Saya baca sholawat ini sudah 2 tahun, 2 tahun setengah. Apa namanya? Sholawat Sultan. Wow. Akhirnya saya minta boleh diamalkan seperti ini. Nah, karena saya terus orang yang kepo ya terhadap orang-orang yang punya kelebihan itu, kepo, baik kelebihan ilmu atau kelebihan kecerdasan atau kelebihan materi atau kelebihan apapun, saya itu selalu mencari apa namanya keistimewaan yang dimiliki, dan akhirnya Allah pertemukan dengan mereka, akhirnya ya saya kumpulkan ya. Saya itu ibarat pengepul ya, pengepul doa, pengepul zikir, tapi itu ada lisensinya. Nah, makanya kalau ada orang sakit perut, ini obatnya ini, pilek ini, tapi bukan dokter ya, tapi ya itu tadi doa. Nah, termasuk yaitu yang terkait dengan haji dan umroh ya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman saya ini akhirnya setiap bulan itu pasti ke Mekah. Dan tahun ini berangkat juga, janjian mungkin hari ini atau besok ketemu karena dia itu sedang umroh. Itu sudah 37 kali, uh, pada setiap tahun juga juga menunaikan ibadah haji. Nah ini, nah apa wiridannya? Pertama ya, pertama, kalau Bapak Ibu mau melaksanakan ya, maka saya akan beri. Kalau tidak mau melaksanakan juga tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Pertama ya, itu sudah pernah saya sampaikan waktu pertemuan di Menara 165 2 tahun yang lalu mungkin, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu namanya tawasul ya. Jadi misalkan Al-Fatihah untuk Rasulullah dan keluarganya, untuk para sahabat. Yang punya buku doa ya, buku doa yang saya kirimkan tadi itu yang saya berikan secara gratis, tapi ada ongkirnya, itu ada kan. Yang paling belakang itu ada namanya tawasul. Al-Fatihah ilah ya, Al-Fatihah ini kan ada dia. Al-Fatihah misalkan, Al-Fatihah ila حتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته إخوانه من الأنبياء وسلم بأن الله يولي درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوان في الدنيا والآخرة ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفون على ملتهم وينصرهم بزمرات في قلوبنا. Al-Fatihah itu pertama ya, sampai kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Setelah terakhir itu, um, untuk yang ingin haji atau umrah, yang terakhir itu baca Fatihah diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diperuntukkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Fatihah yang kita baca di Fatihah yang kita baca itu sesuai dengan urutan itu terakhir ya, hajat kita itu adalah menginginkan hajat, maka Fatihah itu dibaca peruntukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh iya, kok Nabi Ibrahim? Iya, karena Nabi Ibrahim itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Baitullah. Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Nabi Ibrahim juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Ibrahim, "Adzin fin nas." Panggil semua orang yang orang untuk menunaikan ibadah haji. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Ya Rasul, ya Rabb, wahai Tuhan, suara saya itu tidak akan mungkin nyampe kepada telinga-telinga seluruh dunia. Biar saya menyampaikan kepada mereka." Nah, itu akhirnya begitu Nabi Ibrahim naik ya, ke, ke langit, yaitu kakinya itu di makam Ibrahim itu ke atas. Nabi Ibrahim, "Adzin finnas wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan." Kemudian orang-orang yang mendengar panggilan itu ya, orang mendengar itu mendengar itu mengucap labbaik, labbaik. Siapa yang mengucapkan panggilan itu labbaik sekali, dia akan pergi haji sekali. Kalau 3 kali, ya 3 kali. Kalau 4 kali, 4 kali. Nah, ada yang sampai berkali-kali, ada yang sampai 40 kali, ada yang sampai 50 kali. Nah, itu. Nah, kita tahunya dari mana? Yaitu tahunya dari baca kitab. Maka setelah baca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah itu diperuntukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. eh, Fatihahnya itu macam-macam ya. Kalau saya pribadi itu paling paling sering itu 113. Dan teman saya itu ternyata dosisnya ditambah. Biar cepat sembuh kalau obat itu tinggi dosisnya. Bilang berapa? Saya bilang 313. Siap. Wah, siap. Pokoknya dia itu siap.
Oh, kalau ada sesuatu, "Ustaz, saya mau nyalon bupati." Jangan, kalau sudah bupatinya didapat itu nanti nggak wiritan. Loh, tapi saya dapat dukungan. Oh, jangan, nanti kalau sudah jadi bupati, sudah masalahnya beda. Tapi saya sudah didukung ini, banyak yang melamar untuk jadi wakil. Pokok jangan. Kalau sudah jadi bupati atau wakilnya itu bahaya. Nggak bahaya, tak bahaya sekali. Bahaya sekali. Akhirnya nggak jadi ya, nggak jadi mau ikut mencalonkan wakil bupati di Purbalingga. Sudah ngurus itu aja, ngurus umat, bikin pesantren, santrinya itu dipikirkan, datangkan guru-guru, insya Allah akan menjadi ilmu yang manfaat. Wah, kalau jadi bupati itu nggak punya ilmunya bisa berakhir di KPK dan akhirnya apa namanya, sekolah itu puluhan tahun nanti di penjara. Akhirnya nggak jadi, sampai sekarang nggak jadi. Nggak tahu suatu saat kalau lupa atau apa. Yang jelas kalau mau ngapain itu telepon. Saya bikin pondok ini apa, nggak bisa bayar tukang, gimana? Ya sudah, itu dibaca, eh, dosisnya ditambah. Nah, jadi selalu gitu. Nanti paling nanti nemuin saya nanti. Nah, itu istiqomah ya, buah dari istiqomah. Ya, buah dari istiqomah. Maka membaca surat Al-Fatihah itu kan di apa namanya, di buku zikir yang Bapak Ibu punya, yang sudah punya, tapi yang belum punya ya nanti pulang nanti saya kasih. Ada satu Al-Fatihah ila Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, ya, Fatihah yang kedua ila Sayyidati Khubabah Khadijah Al-Kubra, yang ketiga adalah Al-Fatihah ila Ar-Raqisat Al-Maratabil Aliyah min Asal Turki Sufiyah, kemudian yang keempat itu Li'abina Sayyid Muhammad, kemudian Uliqul Bil Waqti Waqt, Wasahib Tarki, kemudian Al-Fatihah Bil Qabul wa Tamik Usul, kemudian Fatihah kepada guru-guru, ya, guru-gurunya, Masyayikhina Al-Anwar Ruhina Sayyid Muhammad, kemudian Fatihah berikutnya Al-Fatihah Ja'far Syaban Sikap, kemudian Al-Fatihah berikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, baru kemudian setelah itu guru Bapak Ibu, ya, gurunya, orang tuanya, baru setelah itu dengan hajat ya Allah Al-Fatihah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, sang pembangun Ka'bah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca lagi Al-Fatihah sampai 113. Ya. Nah, tapi memang ya seperti itu. Ya, teman saya ajari gitu. Istiqomah. Dan sampai sekarang, bukan hanya waktu butuh, ya sampai sekarang. Nah, itu yang saya maksud, itu istiqomah itu memang berat. Yang ringan itu adalah istirahat. Ya, istiqomah itu memang berat, yang ringan adalah istirahat. Ya, sampai sekarang melakukan. Bukan hanya satu dua orang, ada beberapa orang. Nah, itu. Bahkan dia, orang ini yang saya, itu apa rahasianya kamu? Nggak pernah ngomong sama sekali. Nggak pernah. Karena memang eh, dia itu memegang rahasia. Makanya Bapak Ibu kalau pingin dengan sesungguhnya, ya dengan sesungguhnya caranya seperti itu. Dan nanti lebih lanjut nanti akan saya bimbing ya, caranya begini. Nah, baru kemudian setelah itu baca doa. Doanya itu Allah warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah wa bijaya Rasulullah SAW. Itu doa pertama. Yang kedua aja adalah baca sholawat. Nah, sholawatnya apa? Itu di buku doa itu juga ada. Ya. Sholawatnya bunyinya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wal zarata qabli nabiyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu soalnya. Nah, kapan bacanya? Nah, kalau saya membacanya itu setiap sholat waktu selesai. Ya, kemudian sering juga saya baca malam hari. Nah, kalau mendesak itu malam. Mendesak itu malam. Habis sholat tahajud, ya, itu dibaca. Itu kalau jalur khusus, ya.
Nah, kalau setelah sholat lima waktu jalur umum. Ini kalau jalur khusus, wah itu habis sholat malam, ya wudhu, tahajud, bismillah, itu tiap hari. Nah itu jalur khusus. Kalau jalur umum, ya namanya umum ya lama. Kalau jalur khusus, ya, ada orang dalam lah, istilahnya itu, siapa para malaikat yang membawa cahaya-cahaya itu lebih cepat. Biasanya gitu. Ya, nah, kalau ingin cepat, ya itu jalur khusus. Tapi bisa jadi setiap hari, setiap sholat waktu. Jadi baca sholat Al-Fatihah, kalau banyak-banyak kalau jalur umum, misalkan dimulai hari ini, setiap hari itu baca Al-Fatihah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam 10 kali misalkan. Kemudian setelah itu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Itu dibaca istiqomah dan terus menerus, insya Allah dengan izin Allah, Allah berikan jalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita. Misalkan ada yang jalur misalkan petugas kesehatan, ada yang jalur petugas apa namanya catering, ada yang jadi petugas itu dari Kemenak, ada yang jadi petugas menjadi sahih ya, haji sahih, sumbangan orang banyak ya. Sahih itu haji sumbangan orang banyak ya. Sahih sumbangannya wong akeh ya, kata orang Jawa. Jadi haji tapi disumbang orang. Ada orang tolong ya hajikan orang tua saya, tolong ya. Itu semuanya itu cara Allah ya, cara Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya teliti orang-orang yang datang ke sini itu ya seperti itu caranya. Termasuk ya yang terkenal Mbah Maimun Super, satu berkali-kali, puluhan kali. Ada di Malang itu namanya Kiai Maktuh Said. Itu juga setiap tahun. Nggak tahu caranya, kadang lewat Riyadh, kadang lewat apa, kadang pakai visa ziarah, kadang pakai visa catering, kadang visa petugas, kadang visa apa, tapi tetap sampai ke Mina, ke Arafah, Musdalifah. Nah, gitu. Tapi mereka tidak memberikan ijazah kepada saya. Coba saya mencari jalur lain, cara ternyata ini doanya ini. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighu nabiyya hajja baitikal haram wa ziyarata qabr nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi ya, fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, jadi sudah jelas baca Al-Fatihah sesuai dengan urutan terakhir, yaitu jumlahnya silakan ya, disesuaikan dengan kondisinya. Ada kalau mau sholat 5 waktu ya 10 kali, terus ditambahin doa ini. Kalau jalur cepat sholat malam, ada sholat malamnya itu jangan 2 rakaat. Berapa ya sekuatnya, kalau nggak kuat 2 rakaat ya 4 rakaat, kalau nggak kuat 4 rakaat ya jangan dibalik. Nah, saya kuatnya 2 rakaat ya sudah nggak apa-apa, tapi ya agak lama kan, namanya dua kok ingin nyumbang 100.000 kok masuk surga, ya surga ya di pikiran gitu. Kan pasti beda dengan orang nyumbang masjid 10 juta dengan 100.000 kan pasti beda. Sama wiritan hanya 10 kali dengan orang yang 100 kali pasti beda kan, kecepatannya juga beda. Orang naik ke Jakarta naik kereta dengan pesawat kan pasti beda, apalagi naik mobil Cherry yang Cherry itu ketinggalan kan, Cherry, bis, kemudian pesawat, pasti beda. Sama, jeritan 5 kali. Satunya itu 10 kali, satunya 100, pasti ya beda. Misalkan satunya itu kalau nyumbang masjid 100.000, terus satunya itu 100 juta, pasti beda. Pasti beda. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi, yang penting kita itu cara berpikir itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Biarkan Allah yang mengatur,
kita untuk mengatur kita untuk sampai di tempat yang kita inginkan, dan mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon doa ya, pada Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya lancar dan baik. Nanti setelah pulang, insya Allah saya cetak lagi ya bagi yang inginkan. Nanti cara khusus caranya saya berikan ya, caranya baca Fatihah ini, kemudian sholawatnya ini dibaca dan bisa diamalkan. Tapi yang ingin ya, yang ingin dan niat ya, niat itu ada urutan niat, terus ke atasnya lagi itu ada himmah atau azam. Oh, kalau sudah azam itu semangatnya tuh kenceng. Nah, ketika zikir itu tujuannya Allah SWT. Ya Allah, Engkau yang memudahkan, Engkau yang berkuasa, ya, bukan duit saya yang berkuasa, bukan uang saya yang berkuasa, bukan akal saya yang berkuasa, tapi Engkau Maha berkuasa. Wah, itu. Jadi kalau zikir seperti itu, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, fa'al lima yurid. Nanti Allah berikan jalan, nggak tahu caranya gimana, sudah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau zikir fokusnya kepada Allah, bukan pada keinginan kita, cita-cita kita Allah sudah tahu, tapi zikir dan zikir secara istiqomah dan terus menerus. Jadi begitu, Fatihah, kemudian baca sholawatnya. Sholawat, nah ini disebut dengan sholawat hijjah. Itu saya dapatkan dari beberapa orang, termasuk Kiai Saifuddin Zuhri dan juga teman saya. Itu buku dari yang ditulis oleh Ki Ahmad Husairi. Ya, Ki Ahmad Husairi itu putra dari Kiai Muhammad Siddiq, kemudian punya menantu namanya Kiai Abdul Hamid, ya, Pasuruan. Oh, itu jalurnya jalur para aulia itu, para wali itu. Kemarin di Arafah bukunya saya baca itu. Ada 84 sholawat saya baca semua itu 1 jam lebih. Ya, pokoknya kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu, Mas Adit, ya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Adit, mana orangnya? Hadir Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz. Qabil tu Ustaz atas ijazah yang diberikan, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan seperti doa dan harapan kita semua, kita bisa pergi berangkat haji atau berangkat umroh, ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Abdul Azim atas ijazah yang diberikan kepada kami semua, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan Bapak Ibu. Ya. Amin ya robbal alamin. Baik, Ustadz juga sudah harus ke haram ya Ustadz. Ya. Baik, izin Ustadz, kita akhiri Ustadz, kita sempurnakan pertemuan kita pagi hari ini dengan ditutup doa Ustadz. Fadal Ustadz. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada Mas Adit dan semuanya. Nanti kalau ada waktu di Madinah ya. Hari Sabtu saya ke Madinah sama rombongan, mungkin juga ada 1 kali. Ya, mudah-mudahan Pak Ibu sehat walafiat. Silakan mengamalkan nanti bukunya kalau saya sudah pulang ke Indonesia nanti insya Allah saya bagikan lagi ya, yang belum, yang sudah ya, yang namanya sudah tinggal dilihat, nanti saya minta untuk membuka halaman ini, silakan dibuka. Nah, kemudian gini caranya nanti ya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon doanya, pondok pesantren yang saya bangun dengan teman-teman itu mulai tadi malam sudah ada aktivitas ngaji Al-Quran ya. Al-Quran sudah mulai, dan ada beberapa santri sudah masuk di dalam dan bermukim. Saya mohon doanya mudah-mudahan lancar, dan mohon doanya kelancaran lantai 3 yang sedang pengecoran ya, pengecoran. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya lancar dan istiqomah ya. Istiqomah ini yang penting, bisa istiqomah di tempat tersebut untuk ikut serta membangun, ikut serta merawat Al-Quran,
melalui cara seperti ini. Ya, itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita tutup dengan membaca doa ya. Doanya juga doa ini, doa sholawat ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin bi anna Allah yu'ti darajati fil jannah wa ya'fu wa surah bi anna Allah بأن الله يعلي درجة في الجنة ويعفو عن أسرارهم وأنوارهم الدنيا والآخرة حزبه ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم وينصرنا في زمرتهم في خارج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Al-Fatihah untuk berikutnya, ya, Al-Fatihah untuk berikutnya untuk ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Fatihah ila Ibrahim Ismail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.